Kalau dia masuk untuk cari hidup, berarti ya sesudah itu dia bilang sama rakyat, sore saya mau atur saya punya diri. Begitu dia atur saya punya diri, maka berkonspirasilah dia tidak dengan rakyat, tapi dengan kekuasaan. Malah dia menyelingkuhi rakyat tadi gitu. Kalau kau sudah di situ, cuma kan kadang-kadang Anda ini kan pilkada dengan pilkabe itu kan beda-beda tipis. Kalau pilkada kan kalau dia jadi lupa, kalau pilkabe kalau dia lupa jadi. Ini kan memang kan saya memang aktivis kan. Pemerintah itu kritis. Bagaimana nanti kalau ternyata gara-gara Anda kritis kemudian di-recall? Ya nggak apa-apa. Saya tinggal bilang sama masyarakat, sorry ya, gara-gara saya perjuangkan kau saya dipecat. Nggak ada masalah. Namanya juga wakil rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh muda dari Morowali Utara, tokoh pengusaha dan tokoh politik. Selamat datang di studio podcast Kabar 68, Bapak Mardiman Sane. Terima kasih Kanda atas undangannya. Ya, pemirsa, tonton acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Mardiman, Siap. boleh disampaikan atau dipaparkan sekapur siri tentang siapa Pak Mardiman? Karena selama ini masyarakat tahu Bapak itu adalah tokoh pengusaha muda yang berasal dari Kolonodale ya, Morowali Utara. Kemudian sekarang berkiprah di partai politik. Silakan. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, saya Mardiman Sane. Saya betul Kanda asal Morowali Utara. Tapi sejak tahun 2001 saya mengenyam pendidikan di Jakarta. Saya dari S1 sampai S3 alhamdulillah puji Tuhan di Jakarta saya selesaikan. Jadi saya ini casingnya, saya profesinya lawyer sebenarnya Kanda. Tapi casingnya lawyer, dalamnya sudah pengusaha. Kira-kira itu, tapi keluarga besar, orang tua masih di Morowali Utara, saya sendiri di Jakarta. Tinggal di Cibubur tapi bolak-balik lah, kira-kira begitu. Siap. Oke. Pemirsa, itulah sepintas tentang Dr. Mardiman Sane, orang Morowali Utara yang sudah mulai berkiprah di Jakarta sejak 2001. Luar biasa pengalaman yang dipetik di sana, dan sekarang akan kembali membangun Morowali. Meskipun selama ini sudah memberikan kontribusi, tetapi mungkin lebih fokus lagi. Apa yang selama ini selain sebagai lawyer, sebagai pengacara, pengusaha apa, usaha apa jenis yang digeluti sesuai dengan potensi daerah Pak Dokter ini? Morowali adalah tambang. Jadi ketimbang diambil oleh orang luar, mungkin selaku putra daerah harus berusaha bisa jangan jadi penonton di daerah sendiri. Luar biasa Kanda ini, sudah bisa menebak. Itu. Jadi ada lagu itu Kanda, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Karena yang tanya, karena yang jawab memang sudah itu. Jadi kerinduan saya memang bahwa putra daerah itu tidak boleh hanya jadi sekedar penonton. Putra daerah harus bisa berbuat. Karena meskipun baru saya dapat kabar mengagetkan juga, Indonesia kalah di WTO. Tapi saya mengagumi pemerintah yang mengatakan ya nikel saya. Mau saya bikin apa terserah saya. Nah, jadi kira-kira kita harus tetap seperti itu. Kita harus berdaulat tidak hanya sekedar lewat retorika, tapi kita berdaulat betul-betul berdaulat dengan apa yang bisa kita kerjakan. Sangat luar biasa. Karena dari fakta dan realita yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, semua hanya sebatas retorika. Tapi ketika real yang dihadapi, yang terjadi di masyarakat itu beda. Betul. Kita sangat prihatin misalnya
Morowali Utara maupun dengan Morowali Induk, ya, dengan penduduk 120.000 jiwa kalau tidak salah Morowali Utara. Utara, kemudian 158 jiwa penduduk Morowali Induk, itu sama-sama miskin. Padahal kontribusi sumber daya alam yang diambil oleh orang luar itu sangat luar biasa. Ya. Jadi makanya saya menggarisbawahi putra daerahnya jangan jadi penonton di daerahnya sendiri. Betul. Kemudian Sekali. upaya-upaya apa yang dilakukan seorang putra daerah yang sudah lama misalnya tinggal di Jakarta dalam rangka menuntut ilmu dan berusaha, ketika itu terpenuhi, ya sekarang harus kembali ke daerah. Ya. Kan kita tidak mau daerah kita itu terabaikan, kemudian hasil buminya dijama oleh orang lain, kemudian tidak berpihak kepada masyarakat di situ sendiri. Dan itu yang terjadi. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan? Yang pertama memang tentunya untuk bisa mengambil alih, untuk bisa memegang kendali, tentunya yang pertama itu harus mampu dulu. Ya. Jadi terus terang saya melihat hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat secara bersama-sama itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kalau dari sisi ilmu sosial, misalnya hukum, kemudian ekonomi, mungkin saya melihat kita tidak ketinggalan jauh, bahkan karena ini negeri kita bisa mengendalikan itu. Yeah. Tapi ada satu yang menjadi kerisauan saya, Kanda, dari sisi teknis, kemampuan mekanikal, kemampuan kita mengoperasikan dan kemampuan kita membangun, itu yang belum kita miliki. Nah, untuk mengimbangi, kan itu tidak mudah kan bisa menciptakan orang yang jenius untuk urusan-urusan begitu atau mengambil alih. Nah, saya melihat bahwa harus ada upaya dari pemerintah, tidak hanya sekedar memerintahkan para pengusaha dan investor itu untuk bangun smelter, tapi menurut saya harus ada satu yang dilakukan, alih teknologi. Jadi mereka wajib untuk mengajari kita, mentransfer pengetahuan. Betul. Nah, itu yang belum saya lihat. Ya, karena sampai kapanpun ketika ahli teknologi itu tidak ditransferkan misalnya ke orang-orang yang ada di sana, atau misalnya pemerintah juga berdiam diri tidak mau melahirkan tenaga-tenaga profesional yang punya skill di daerah, ya kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa juga. Betul. Ya, begitu menurut saya kondisi sekarang. Kemudian kita lihat ke depannya. Ke depan ini kan tidak banyak yang diharapkan kalau misalnya orang-orang putra daerah di sana sendiri tidak berjuang, berjuang bekerja, kemudian memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan sumber daya alam yang ada itu untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kabupaten yang ada. Karena kita lihat sistem bagi hasil saja tidak memihak ke daerah. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di lingkar tambang itu sendiri. Dan itu adalah fakta yang terjadi sekarang. Misalnya Morowali Utara dengan penduduk 120 sekian ribu penduduk, itu tingkat kemiskinannya tinggi, 14%. Betul. Padahal kita lihat misalnya ada perusahaan GNI itu kalau beroperasi, jadi berarti ada yang salah ini, Pak Mardiman. Kita lihat berarti ada yang salah, selain misalnya masih belum maksimalnya sumber daya manusia yang ada. Dan itu bukan juga salahnya masyarakat, tapi salahnya pemerintah yang ada. Kenapa tidak mengkader, menginvestasi sumber daya manusia untuk mengimbangi pengelolaan sumber daya alam yang ada? Saya lihat itu yang terjadi. Betul. Kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Karena saya yakin selaku putra daerah tentunya ingin memberikan yang terbaik buat daerahnya. Misalnya harus selain bekerja selaku pengusaha, ada jalan-jalan yang ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, misalnya harus masuk dulu jalur politik untuk memulai gerbong perubahan. Saya mau bicara itu tadi. Anda udah umpan dan umpan baliknya saya jawab. Jadi untuk itulah saya mau ke Senayan ini, Kanda. Jadi harus ada kemauan politik, political will untuk mengubah itu. Karena kan semua diatur oleh regulasi.
Dan regulasi ini kan hasil dari konsensus politik. Ya. Jadi kita harus bisa mempengaruhi konsensus itu. Kita harus masuk dan kemudian menjadi penentu. Nah, saya sebagai putra daerah yang lahir dan besar di sana, bukan berarti saya tidak dengan kabupaten lain. Tapi kan kita bicara secara detail nih mengenai Morowali Utara, tanah kelahiran saya, ya kan? Yang sebenarnya bisa lebih berbunyi karena sekarang ini saya pernah baca dari indeks investasi di Indonesia, salah satu investasi tertinggi yang masuk ke Indonesia itu di tempat saya. Ya. Di Morowali dan Morowali Utara. Ya, dari 300 triliun lebih investasi yang masuk di Sulawesi Tengah. Yang terbesar itu adalah Morowali Utara dan Morowali. Betul. Tapi kita tidak bisa bangga dengan itu karena tidak linier antara jumlah kemiskinan dengan investasi yang masuk. Betul. Jadi efek investasi, multi efek dari itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita tidak perlu membanggakan berapa besar investasi yang masuk. Betul. Karena hasilnya tidak berbanding dengan peningkatan kemiskinan yang ada. Inilah yang saya heran. Yang saya heran begini. Semangat reformasi itu kan mengembalikan kewenangan kepada daerah. Ya. Dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi. Dengan harapan daerah menjadi lebih makmur. Ini juga catatan nih di podcast ini. Ya. Ini juga adalah satu kritik saya kepada pemerintah pusat. Ya. Sebagai anak daerah. Kewenangan pertambangan itu termasuk salah satu kewenangan regulasi yang ditarik ke pusat. Ke pusat. Tapi sekarang dibalik lagi, kecuali izin tambang galian C yang dibalikin. Iya. Ada nikel dan sebagainya itu tetap dipegang pokoknya oleh pusat. yang jadi pertanyaan kita, ada apa ini? Ya. Makanya kan saya bilang kalau macam mahasiswa, kalau saya itu kan antara lulus dan tidak lulus itu. Jadi yang grade-nya A dengan B itu ditarik. Ditarik ke sana. Yang C dikasih pulang. Nah, jadi saya pernah berbicara dengan salah satu guru besar dan dia termasuk yang setuju dengan saya. Bagaimana mungkin dengan semangat otonomi daerah yang kita gaungkan dan itu merupakan buah perjuangan dari reformasi, kemudian yang dikonkretkan di dalam pembuatan regulasi pertambangan yang awalnya itu kan kabupaten, kemudian tarik ke provinsi. Sampai di provinsi menurut saya masih oke lah, karena dari masih dalam satu cakupan. Gitu. Kalau seperti di negara-negara yang mengalami sistem federal, ya mirip-mirip negara bagian lah yang bisa mengatur otonomi daerahnya. Nah, saya melihat justru dengan niat pemerintah pusat, saya tidak tahu, ada yang bilang ke saya, enggak, pemerintah pusat nanti atur, tapi nanti balik lagi. Katanya sih begitu kan, Cuma saya tidak tahu apakah ini hanya untuk menghibur kita saja atau tidak. Jadi kita harus ke sana, ya. Para wakil rakyat kita harus berani bersuara untuk mengembalikan kewenangan ini. Supaya yang Anda bilang tadi, bagi hasil itu menjadi konkret, kita masyarakat terdampak juga betul-betul. Jangan hanya banjir dengan debunya saja yang kita makan. Banjir debu, dampak lingkungannya kita terima, dan berbondong-bondong yang masyarakat, misalnya tenaga kerja asing yang datang ke daerah kita, yang multiplier effect itu tidak dirasakan oleh masyarakat di sana. Saya berapa kali bolak-balik ke Morowali Utara dengan Morowali Induk itu, kasihan masyarakat asli di sana, kasihan. Jadi kalau misalnya ada keterangan-keterangan pemerintah bahwa itu tidak betul, itu hanya lip service semata. Mungkin mereka hanya menerima laporan tetapi tidak melakukan cross check. Apalagi kan laporannya kalau ABS asal itu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus acara ini karena diskusi ini semakin menarik dalam rangka membicarakan, kemudian mencarikan solusi terhadap persoalan rakyat yang semakin hari semakin sulit kehidupannya. Masih bersama kami Dr. Mardiman Sane, tokoh muda dari Morowali Utara yang menyelesaikan studi doktoralnya bidang ilmu hukum di Jakarta dan punya tekad dan niat yang cukup besar untuk berjuang ke pusat dalam rangka mengembangkan daerahnya khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Pak Dokter, dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, sekarang kan 2 bulan lagi kita memasuki tahun politik. Tentunya
dari kegiatan-kegiatan usaha sampai ikhtiar-ikhtiar politik itu sudah sejauh mana evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengenalan misalnya teritorial dan culture-nya masyarakat Sulawesi Tengah, kemudian belanja persoalan selain di Morowali, karena dari 13 kabupaten kota itu rata-rata penduduk kita masih miskin, dan kita dari data BPS terakhir adalah kita adalah provinsi ke-10 termiskin. Nah ini kan persoalan juga ini. Jadi siapapun harus mengetahui soal ini dan belanja persoalan, kemudian berikhtiar untuk mencarikan solusinya. Jadi memang ada lagunya dulu Obi Meggy Z, termiskin di dunia. Iya. Aku termiskin di dunia. jadi itu mungkin yang lagu yang masih sering ya. Jadi saya cerita sedikit background. Kenapa sampai saya memutuskan terjun di politik. Ini tidak lepas dari guru politik saya yang namanya Pak Anwar Hafid kan. Beliau ajak saya dan menginspirasi saya. Kemudian sesudah saya bergabung di Demokrat, kami jalan 13 kabupaten kota. Memang tujuannya adalah penguatan dan konsolidasi partai. Tapi ketika saya jalan 13, saya bersyukur juga nih gara-gara punya ikhtiar politik. Akhirnya saya bisa menginjakan kaki di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Yang saya rasakan selama hampir 2 bulan saya mendampingi jalan beliau dengan tim, itu sakit pinggang kan, itu yang pertama. Saking luasnya ini wilayah ya. Jadi memang salah satu tantangan pemerataan adalah memang soal wilayah. Nah, jadi saya tidak tahu ke depan apakah ada ide untuk membuat satu provinsi lagi, tapi kita tidak usah diskursus soal itu, tidak usah dulu. Tapi yang terpenting adalah dari 13 kabupaten kota yang saya jalani, seperti yang Anda bilang tadi, kondisi masyarakat kita yang masih memerlukan penguatan dan stimulus ekonomi. Jadi hal-hal ini yang menginspirasi saya dan membuat saya berpikir bahwa harus ada solusi konkret terhadap apa yang sedang mereka alami. Nah, itu yang mendorong saya terjun di politik praktis, karena memang jalur perjuangannya harus di politik. Tidak bisa teriak-teriak di depan pagar. Betul itu, Pak Dokter, karena ingin merubah sesuatu, masuklah dalam sistem dan bawa gerbong itu. Betul. Karena kalau misalnya kita hanya berteriak di luar, kemudian berdemo, kita lihat kan realisasinya. Ketika demo diterima, catatannya mungkin di bawah map aja, tetapi tidak tersalurkan untuk ke jenjang yang lebih dikasih senang-senang. Nah, itulah. Dikasih senang-senang saja. Jadi seolah-olah gitu. Seolah-olah didengar. Aspirasi sudah diterima. Sudah diterima. Pemirsa, semakin menarik diskusi ini dengan tokoh muda dari Kolonodale sana, daerah pemekaran dari Morowali Induk menjadi Morowali Utara. Tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar konten-konten terbaru kami terus terupdate di channel Anda. Pak Dokter. Siap. Kita lihat ya, Morowali itu kemarin untuk memajukan satu daerah kan rentang kendali diperpendek dengan adanya pemekaran, kemudian dananya diperbesar. Kan? Itu kuncinya untuk memajukan daerah sebenarnya, rentang kendali diperpendek, dropan dana cukup besar. Potensi maju untuk Morowali itu cukup besar. Morowali Utara. Karena kita lihat misalnya GNI yang kapasitas produksinya jauh lebih besar misalnya dengan IMIP yang planningnya ke depan. Dari 16 tungku mungkin 86 tungku dengan serapan tenaga kerja 800.000 orang untuk tahap pertama kalau tidak salah. 80.000 80.000 sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya
ini hanya merupakan iming-iming, tentunya masyarakat lagi yang nantinya jadi korban. Jadi ini harus direalisasikan betul, misalnya pemanfaatan multi efek player dari kehadiran perusahaan itu harus benar-benar bagi kemajuan masyarakat dan daerah Morowali Utara. Apa yang harus dilakukan untuk Morowali Utara? Kita fokus pada Morowali Utara. Ya, kalau saya berpendapat pelibatan yang lebih mendalam dan lebih komprehensif menyeluruh terhadap pemerintah daerah. Ya. Kalau hanya dikasih CSR dengan dana bagi hasil, menurut saya itu tidak bisa optimal. Ya, dana bagi hasilnya juga masih kabur-kabur. Berapa persentase yang jelas kan? Tergantung yang mau bagi. Itu jadi persoalan. Masalahnya mau bagi ini matematikanya lurus atau tidak. Jangan-jangan dia cuma bisa tambah-tambah kali-kali dan kurang-kurang. Begitu jadi bagi-bagi makanya dia itu harus diperjuangkan lewat legislatif untuk misalnya peraturan Menteri Keuangan itu soal bagi hasil. Yes. Bagaimana berapa persen ke daerah asal, ke provinsi dan ke negara. Ya. Soal bagi hasil, kemudian juga soal regulasi ketenaga kerjaan supaya langsung menyentuh kepada adik-adik kita, orang-orang yang memang mencari kerja dan membutuhkan lapangan kerja. Dan kemudian dana CSR-nya ini harus jelas ini. Ya, kalau ini siapa dapat apa? Ya, kalau dana CSR itu kan ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ada peraturannya. Jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang sembarangan, misalnya untuk sosial atau pendidikan. Betul. Ya, jadi makanya tidak hanya berharap di dana pemerintah kabupaten yang ada, tidak hanya berharap dengan dana CSR dan bagi hasil itu, tetapi harus ada dampak-dampak lain yang harus dirasakan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat yang ada di Morowali Utara dengan keberadaan industri itu. Iya, jadi memang saya melihatnya ini hampir banyak sekali daerah di Indonesia yang komplain dengan ini. Saya buka-buka di salah satu media ternama tadi pagi, Bupati Meranti itu protes ke Mendagri. Daerahnya kaya, penghasil emas, tapi menjadi bupati kabupaten termiskin di Sumatera Selatan kalau nggak salah. Nah, jangan sampai ini terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, sehingga lagunya Koes Plus bukan lautan hanya kolam susu, itu hanya tinggal sebatas lagu. Terakhir dia kolam air mata beneran kan? Karena ya kan kita berpikir kail dan jala cukup menghidupimu, kail dan jala udah nggak bisa, lautnya sudah merah, udah nggak ada ikannya. Gitu. Jadi siapa yang harus mempertanggungjawabkan ini dan siapa yang harus memperjuangkan ini? Gitu. Harus ada seorang putra daerah yang memiliki kemauan kuat. Harus ada legislator, senator yang mendorong ini, menyuarakan ini secara keras gitu. Secara keras ke pemerintah pusat. Memang ada yang bilang nanti menjadi semangatnya jadi kedaerahan atau primordial. Ya nggak bisa. Daerah ini memang membutuhkan perhatian yang lebih khusus, yang lebih serius dari pemerintah pusat. Jangan hanya kau ambil seperti karena bilang tadi. Jangan hanya kau ambil saja lalu kau pergi sesuka hatimu kan begitu. Nah, itu yang harus ditanamkan ke nurani para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini. Di kabupaten, 13 kabupaten kota dan 1 gubernur. Janganlah manggut-manggut, selalu manggut dengan aturan yang dari atas. Sekali-sekali ketika bertentangan dengan keinginan rakyatmu, lawan. Betul. Kan melawan pemerintah itu tidak ada sanksinya barangkali. Kalaupun disanksi tidak ada persoalan. Demi membela rakyat. Saya sepakat itu kan. Jadi kan harus itu. Wajib hukumnya. Jadi harus pemerintah daerah, ya kan, senator, legislator, anggota dewan kalau kita bilang, itu harus berani bersuara lantang. Karena yang mengirim Anda ke situ lewat demokrasi ini kan demos dan kratos. Demos kekuasaan, kratos rakyat, kekuasaan rakyat. Nah, kalau kau sudah di situ, cuma kan kadang-kadang Anda ini kan pilkada dengan pilkab itu kan
Beda-beda tipis. Kalau pilkada kan kalau dia jadi lupa, kalau pilkab kalau dia lupa jadi. Ini kan ini kita punya apa namanya? Kita punya penguasa ini, entah penguasa di eksekutif, entah penguasa di legislatif. Kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana pilkab, mana pileg, mana pilkada. Gitu. Jadi dia hanya mementingkan kepentingan diri dia sendiri. Nah, dan memang menurut saya ya politisi seperti itu memang tidak layak untuk dipilih. Karena dia mau berpolitik, dia mau masuk ke kekuasaan untuk cari hidup. Repot sudah kalau bicara ini kan dah. Kalau dia masuk untuk cari hidup, berarti ya sesudah itu dia bilang sama rakyat, "Sorry, saya mau atur saya punya diri." Begitu dia atur saya punya diri, maka berkonspirasilah dia tidak dengan rakyat, tapi dengan kekuasaan. Malah dia menyelingkuhi rakyat tadi gitu. Betul, saya sangat prihatin misalnya melihat teman-teman yang dipercayakan oleh rakyat menjadi top leader di satu daerah mangkut-mangkut terus dengan kekuasaan yang dengan keputusan yang dari atas. Satu contohnya misalnya kemarin kok wali kota Solo berani melawan, kan? Wali kota Solo berani melawan. Misalnya diinstruksikan oleh presiden bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan mobil listrik. Tapi wali kota Solo melawan. Itu tidak perlu saat ini. Saya masih memprioritaskan kebutuhan rakyat. Betul. Kita pingin juga ada juga kita punya wali kota. Wali kota misalnya bupati atau gubernur langsung lawan itu ketika. Tapi mungkin kan karena Solo kan anaknya tuh jadi berani dia. Iya, jangan karena anaknya presiden misalnya sekali-sekali misalnya orang dari Morowali itu melawan ketika ada peraturan misalnya ini. Soal itu saja soal bagi hasil kan harus berani melawan. Karena posisi bargaining kita cukup kuat. Kita punya sumber daya alam begitu besar mereka ambil. Sementara kontribusi baliknya ke kita minim. Ini serius nih, betul ini kan. Serius. Ini isu yang sangat serius. Jadi ketika kekuasaan tidak lagi memihak kepada rakyat, maka disitulah awal dari malapetaka. Dan saya yakin bahwa masih banyak politisi-politisi baik di Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Jadi mari kita cari dan kita temukan politisi-politisi itu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara melihat yang sekarang yang kata orang Jakarta 4L lu lagi dan nggak bisa juga dia, ya tolong milenial, apalagi kan kalian bisa berpikir kritis, cobalah kita ganti pemain dulu. Sudah seharusnya berganti. Kita ganti pemain dulu, jangan-jangan Jerman dengan kemarin kalah ini sama Arab Saudi, Argentina, gara-gara Messi terus. Coba cari dulu. Sekarang ganti lagi. Ganti. Jadi kita sudah berikan mereka kepercayaan. Ternyata masih begini. Tapi apa kontribusi yang mereka berikan kepada rakyat misalnya? Betul. Perjuangan bagi hasil saja susah. Padahal dari kacamata saya sebagai orang awam, posisi bargainingnya Sulawesi Tengah itu cukup besar. Sangat besar. Kita ambil saja Morowali berapa? Itu yang bisa jadikan posisi bargaining misalnya. Kalau Anda tidak kasih kita sekian, kita juga tidak kasih begini, kan selesai. Tapi karena persoalan tadi misalnya harus patut terus dengan kebijakan atas, padahal sekali-sekali melawan itu tidak langsung dipecat juga misalnya jadi gubernur, jadi wali kota atau jadi bupati. Tapi kalau saya nanti kan, kalau saya melawan dipecat saja. Yang penting demi untuk kepentingan rakyat. Benar ini kita punya podcast sore ini. Ada yang tanya sama saya kan, bilang Pak Mardiman itu kritis gitu. Karena memang kan saya memang aktivis kan. Pak Mardiman itu kritis. Bagaimana nanti kalau ternyata gara-gara Anda kritis kemudian di-recall, ya nggak apa-apa. Saya tinggal bilang sama masyarakat, sorry ya, gara-gara saya perjuangkan kau, saya dipecat. Nggak ada masalah. Namanya juga wakil rakyat. Nah kadang-kadang kan wakil rakyat ini, dia lebih takut sama orang yang dia tidak wakili daripada orang yang dia wakili. Kan kurang asem juga ya. Dia mewakili rakyat, dia tidak dengarkan rakyat. Kan begitu. Betul. Jadi ini fungsi balancing ini ya, check and balancing ini harus berjalan memang. Harus berjalan sehingga kritis terhadap pemerintah pusat, berani mengambil dan mengambil dan mendorong adanya perubahan. Itu penting. Gitu.
ini makin mantap ini diskusi sore. Ya. Luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten terbaru kami. Pak Dokter, kita relax dulu sesaat kan. Tadi kelihatannya serius sekali kita. Tapi berbicara soal kemaslahatan rakyat, saya rasa tidak ada habisnya. Karena keinginan kita sama, misalnya kita tidak ingin melihat masyarakat kita misalnya terzolimi atau terabaikan, sementara sumber daya alam yang ada di lingkungannya itu cukup besar. Saya baca anak muda adalah kekuatan. Apa makna dari tiga kata itu, tagline itu? Karena saya ketika berdiskusi tadi, CP Spirit muda itu kayaknya kembali lagi. Jadi ketika memperjuangkan kepentingan rakyat yang terzalimi, saya punya spirit itu seakan-akan saya muda kembali, begitu Pak Dokter? Memang kayaknya karena masih muda memang kan. Umur itu kan karena hanya angka. It's just about the number gitu. Tapi kalau Kanda tanya soal baju ini sebenarnya tagline-nya alhamdulillah, puji Tuhan, bukan bermaksud membangga-banggakan tapi ketua umum termuda dari semua partai politik sekarang itu ketua saya gitu. Jadi ya bangga juga lah saya punya ketua yang masih muda dan energik. Dan 13 kabupaten kota Kanda itu diurus oleh orang yang minta maaf ini mungkin sudah asam urat, darah tinggi, mati itu Kanda. Itu kayak Kanda kalau ke itu tuh pasti kalau pernah ke saya saja pergi ke Torau bola balik sampai di Acira saya sudah kentut. Itu apalagi lewat kebun kopi saya saja masih di Toboli Lalampa saya sudah mabuk. Itu coba lihat. Makanya memang saya sangat sepakat bahwa anak muda itu saatnya tampil di depan karena pemikirannya masih fresh, kemudian tenaganya masih energik dan kerjanya cepat. Betul kan? Jadi meskipun tetap ada kelemahannya. Kadang-kadang kan anak muda itu kelemahannya adalah pada pertimbangan yang kurang matang. Kebijaksanaannya, tapi saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi lebih baik salah karena berbuat daripada tidak salah tidak pernah berbuat. Muda adalah kekuatan. Itulah sambung, muda adalah kekuatan. Kan berarti mix ini. Kalau begitu nanti saya datang, saya bawakan Kanda, saya buatkan Kanda khusus. XL atau XL ini. Sama yang di studio, berapa orang ini saya buatkan nanti. Pasti, tenang aja. Iya pemirsa, kami terinspirasi kemudian termotivasi dengan hadirnya tokoh muda dari ujung timur Sulawesi Tengah yang berapa ratus kilo, 600 kilo ya? Kurang lebih 600 kilo, kemudian berjuang di Jakarta dalam rangka peningkatan kapasitas skill dan kemampuannya dan menyelesaikan studi doktoralnya di bidang hukum, dan saat ini akan kembali fokus ke Sulawesi Tengah dan kampung halamannya di Kolonodale. Pak Dokter, kemudian menjalani hari-hari berikutnya, Pak, antara profesi sebagai pengacara misalnya sesuai dengan bidang ilmu, kemudian pekerjaan sebagai pengusaha dan jalur perjuangan lewat jalur politik, bagaimana menjalani membagi waktu? Skala prioritas Kanda. Mau tidak mau sekarang saya sudah lebih banyak waktu saya untuk ikhtiar politik. Jadi kantor advokat saya itu udah nyari, saya udah nggak pernah tengok gitu. Sampai ada cerita lucu kemarin, ada klien datang dan dia langsung tanya, Pak Mardiman mana? Nah, so anak buah saya bilang, beliau sudah 6 bulan tidak berangkat kantor. Jadi kalau bicara soal porsi waktu, ya untungnya muda adalah kekuatan, masih kuat bagi waktu juga, ya kan? Masih kuat bagi waktu, apalagi kan keluarga di Jakarta, medan juangnya di sini.
Meskipun aspirasi di sinilah yang akan saya perjuangkan di Senayan. Iya. Nah, jadi memang karena saya lebih banyak waktu di sini, jadi otomatis memang termasuk waktu untuk keluarga juga sudah jauh berkurang. Iya. Tapi kan kalau soal waktu itu kan karena kadang-kadang tidak selalu bicara kuantitas kan, ya, bicara kualitas juga. Ya. Ya, luar biasa. Kemudian perbincangan ini terus menarik. Satu lagi yang mungkin menjadi tanda tanya publik, baik yang ada di Morowali misalnya maupun di Sulawesi Tengah. Ini kan selain misalnya termotivasi karena ingin memperjuangkan misalnya persoalan rakyat tadi, karir pengacara itu cukup tajir kalau kita lihat kan. Kemudian ditambah lagi pengusaha nikel. Kemudian kenapa Pak Doktor ini harus bersusah-susah misalnya keliling 13 kabupaten kota kan, melupakan misalnya hal-hal yang misalnya ada yang dalam keluarga, dalam tugas kerja sebagai lawyer, kemudian sebagai pengusaha, tapi fokus ke ikhtiar politik. Apa yang memotivasi selain untuk berjuang untuk kemaslahatan rakyat tadi? Satu kata, ya, pengabdian. Luar biasa. Pemirsa, itulah yang lagi dilakukan seorang anak muda yang kelahiran Kolonodale, suku Mori ya? Mori saya. Mori ya, inilah perwakilan dari keluarga kita dari Mori yang saat ini tengah berjuang untuk masuk ke wilayah politik untuk menyambung lidah masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pak Dokter, satu closing statement untuk misalnya masyarakat Sulawesi Tengah, anak-anak muda, kemudian masyarakat miskin yang hak-haknya belum terpenuhi, kemudian misalnya masih terzalimi dan terabaikan karena pemerintah saat ini misalnya lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan cari muka misalnya. Saya terpaksa buat ini karena saya mau cari muka untuk pemerintah pusat misalnya. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus dijama yang ada di sana. Itu terabaikan. Kayaknya saya merasa Anda sedang main biliar ini. Iya. Karena kita sejiwa kan. Iya. Memang dunia kewartawanan dengan dunia advokasi itu kan 11-12 kan. Iya. Makanya banyak sekali advokat itu juga sebenarnya dia seorang wartawan awalnya, atau seorang wartawan kemudian. Karena apa? Kita ini memang perjuangan kita adalah mempertahankan kebenaran orang. Iya. Jadi kalau Anda tanya closing statement, ya singkat, padat dan jelas, kita harus lawan setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat. Kita dukung sepanjang dia mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat. Berhenti menjadikan politik sebagai gimmick kekuasaan. Berhenti. Karena rakyat sekarang makin pintar. Rakyat tahu mana yang berbuat dengan mana yang bermimpi serta mana yang beretorika. Iya, luar biasa. Pemirsa, cukup menarik diskusi ini dan saya berharap sekali kehadiran tokoh muda yang berasal dari Kolonodale saat ini mampu menginspirasi anak-anak muda yang ada di sana, mampu memotivasi, kemudian untuk melakukan hal-hal real agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dan terlaksana. Semua demi kemaslahatan rakyat. Terima kasih Pak Dr. Mardiman Sane telah hadir di podcast ini. Apa yang kami diskusikan pada kesempatan ini kiranya bermanfaat sekaligus menjadi koreksi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saat ini tengah mendapat kepercayaan sebagai pemangku dan pengambil kebijakan di daerah masing-masing. Karena potret yang kami sampaikan adalah potret yang terjadi saat ini di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Demikian bincang kami pada saat ini dan kami berharap kehadiran Pak Dr. Mardiman Sane akan tampil kembali di podcast kabar ini di next time. Saya berharap seperti itu. Ya, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa.